Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu semangat dalam belajar menuntut ilmu setiap harinya. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu Thaqafah Sirah di kelas 6, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Oke? Wahid, Isnain, Thalaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Baik, Alhamdulillah yang sudah berdoa, semoga Allah berikan kenikmatan ilmu ya. Apalagi hari ini kita akan membahas masalah sirah, cerita tentang kisah orang-orang soleh terdahulu, khususnya para sahabat ya. Baik, Alhamdulillah hari ini kita akan belajar sirah seorang sahabat mulia perempuan. Ini bagi yang akhwat, ini salah satu tokoh yang harus diidolakan juga, yaitu namanya Nusaybah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah di perang Uhud. Siapa itu Nusaybah? Nusaybah binti Ka'ab adalah nama sahabiah yang mulia. Dia juga punya julukan atau kunyah namanya Ummu Imarah, atau yang artinya ibunya para pemimpin. Dia adalah wanita yang segera memeluk Islam ketika datangnya Mus'ab bin Umair ke Madinah. Tahu kan kisah Mus'ab bin Umair berdakwah ke Madinah? Masih ingat? Nah, salah satu orang yang begitu datang Mus'ab bin Umair membawa Islam, dia adalah wanita yang langsung memeluk Islam, langsung masuk Islam karena dakwahnya Mus'ab bin Umair, dan langsung mencintai Rasulullah, mencintai agama Islam. Dia adalah muslimah pemberani yang kuat dan sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dialah Nusaybah yang termasuk orang-orang Ansor, orang-orang yang menolong orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah. Dialah Nusaybah binti Ka'ab. Ingat-ingat namanya ya. Nah, Nusaybah binti Ka'ab ini adalah salah satu dari 2 orang perempuan yang terdiri dari 75 orang waktu itu, yang 73 laki-laki, yang 2 orang perempuan, dan salah satunya Nusaybah yang ikut dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi perjanjian Aqabah itu ada 2, yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ikut di Aqabah kedua itu ada 75 orang, dan yang 2 adalah perempuan, salah satunya adalah Nusaybah. Perjanjian Aqabah itu apa sih Ustaz? Perjanjian Aqabah itu perjanjian untuk sumpah setia kepada Rasulullah. Saya bersumpah setia kepada Rasulullah. Bahkan di perjanjian Aqabah kedua ini, atau disebut juga Baiat Aqabah kedua, ini sumpah setianya bukan sekedar taat sama Rasulullah saja, tapi juga rela membela Rasulullah, rela membela agama Allah, bahkan rela mempertaruhkan jiwa, raga, bahkan keluarganya untuk membela Rasulullah. Dan salah satu perempuan yang bersumpah untuk setia sama Rasulullah adalah Nusaybah binti Ka'ab. Rasulullah dan kaum muslimin telah hijrah ke Madinah
dan ditolong oleh kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah waktu itu. Yang kemudian mereka itu menjalankan Islam di Madinah sampai kemudian terjadi peperangan yang banyak. Salah satu kisah menarik adalah ketika perang Uhud. Tahu kan? Perang Uhud di Bukit Uhud. Ketika kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang ingin menyerang kaum muslimin. Jumlahnya sekitar 3.000 pasukan kaum kufar melawan 1.000 pasukan kaum muslimin. 3-1. Nah, ketika itu kan pasukannya sudah banyak sekali itu. Dan Nusaibah binti Ka'ab waktu itu ikut berperang. Perempuan padahal, tapi ikut dalam peperangan. Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah jadi yang penyedia logistik makan, minum, dan juga sebagai tukang medis atau pengobat. Orang yang mengobati para mujahid yang sakit atau yang terluka. Itu tugasnya Nusaibah binti Ka'ab. Jadi perempuan itu pun boleh ikut dalam peperangan, tapi punya tugas sendiri ya, yaitu mengobati. Contohnya adalah Nusaibah. Dia memberi minum dan mengobati para mujahid yang terluka. Ada kisah menarik di perang Uhud bagi Nusaibah, yaitu ketika Nusaibah binti Ka'ab saat itu keadaannya sedang sulit banget ketika pasukan pemanah mulai turun dari bukit Uhud. Padahal Rasulullah bilang jangan turun dari bukit Uhud, tapi mereka melanggar perintah Rasulullah untuk turun. Akhirnya mereka turun karena melihat ghanimah yang banyak. Mereka anggap bahwasanya kaum muslimin sudah menang, padahal belum. Ketika pasukan pemanah turun, orang-orang kafir melihat mereka berputar mengutari bukit Uhud, dan akhirnya mereka menyerang kaum muslimin dari belakang mereka. Sehingga kocar-kacirlah pasukan kaum muslimin waktu itu, semuanya pergi menyelamatkan diri sendiri. Hanya beberapa sahabat yang rela bersama Rasulullah melindungi Rasulullah. Dan salah satunya adalah Nusaibah binti Ka'ab. Dia mengambil perisai, dia mengambil pedang, yang kemudian dia lindungi Rasulullah supaya Rasulullah tidak sakit, Rasulullah tidak dikejar oleh musuh-musuh Islam. Orang-orang Quraisy pada saat itu sudah berusaha mencari-cari mana Rasulullah, mana Muhammad, mati hari ini Muhammad pokoknya. Tapi karena cintanya Nusaibah, yang waktu itu langsung perempuan dia nggak melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia mana Rasulullah, dia cari Rasulullah. Dia ambil perisai, dia ambil pedang, datang ke Rasulullah sebagai tamengnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika selesai perang Uhud, beliau pernah bersabda, tidaklah aku melihat ke kanan dan ke kiri, melainkan aku melihat Nusaibah binti Ka'ab di sana. Bayangkan bagaimana Nusaibah lari ke kanan, lari ke kiri, memutar ke depan, ke belakang, melindungi Rasulullah. Perempuan, Masya Allah. Dan saat perang sudah usai, pasukan kaum kufar pulang, pasukan kaum muslimin juga pulang. Barulah saat itu kita bisa melihat bagaimana sabitan pedang, luka-luka yang didapatkan oleh Nusaibah. Tercatat 12 luka yang ada dalam tubuh Nusaibah. Yang paling parah adalah ketika orang-orang kafir Quraisy yang saat itu ingin melukai Rasulullah dengan pedangnya, lalu dihadang dengan tubuhnya Nusaibah. Tidak peduli dia. Yang penting Rasulullah nggak sakit, yang penting Rasulullah nggak terluka. Nggak peduli dia yang terluka. Sampai kemudian terkenalah sedikit bagian leher dia di belakang, di sini bagian sini. Yang kemudian lukanya menganga, darah berkucur, dikempit begini pedangnya. Pedang itu terbuat dari baja yang berat, sehingga diayunkan gitu sangat berat. Ini terkena di sini. Sangat sakit luar biasa, berdarah-darah, bahkan lukanya menganga, 1 tahun baru sembuh. Nusaibah binti Ka'ab, 12 luka sayatan pedang. Dia jadi perisainya Rasulullah, yang penting Rasulullah nggak terluka. Nusaibah binti Ka'ab, Masya Allah. Maka ketika Rasulullah melihat luka itu, Rasulullah pun bersabda kepada anaknya Nusaibah, ibumu, balutlah luka ibumu. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikan mereka sahabatku di surga. Masya Allah. Begitulah cintanya Nusaibah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tak peduli
bagaimana sakitnya dirinya, bagaimana lukanya, bagaimana keadaannya. Yang penting Rasulullah nggak sakit. Yang penting Rasulullah nggak diserang oleh kaum muslimin, oleh kaum kufar. Begitulah Nusaibah binti Ka'ab ya, masya Allah. Sungguh wanita ini luar biasa, Nusaibah binti Ka'ab atau Ummu Imarah. Dialah Nusaibah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah, yang mencintai Rasulullah. Dialah wanita yang gagah, berani, gigih, dan sangat mencintai Rasulullah. Dia benar-benar membuktikan ucapan Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih kalian cintai daripada orang tuanya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nusaibah membuktikan cintanya kepada Rasulullah, mengorbankan dirinya. Dia lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Bahkan Nusaibah pun berkata ketika mendapatkan ucapan dari Rasulullah, mendengar ucapan Nabi, Nusaibah berkata, aku tidak peduli apa yang menimpaku di dunia ini. Itu pertanda bahwasanya dia tidak peduli, asalkan Rasulullah aman, Rasulullah hidup, Rasulullah senang, Rasulullah bisa tersenyum, Rasulullah tidak apa-apa. Yang penting Rasulullah tidak mengapa, tidak masalah Rasulullah. Yang penting kau sehat, aku nggak apa-apa seperti ini. Masya Allah. Nusaibah binti Ka'ab, ingat namanya ya. Dari kisah Nusaibah ini kita bisa belajar bahwa kita harus menjadi manusia yang bisa mencintai Rasulullah melebihi siapapun, bahkan diri kita sendiri. Harus kita buktikan bahwasanya kita juga mencintai Rasulullah sebagaimana Nusaibah binti Ka'ab mencintai Rasulullah. Sebagai wanita harus menjadi wanita yang kuat dan berani membela kebenaran. Walaupun seorang wanita ya, harus berusaha untuk membela agama sekuat tenaganya. Nusaibah tidak peduli apa yang terjadi dengan dirinya di dunia. Yang dia inginkan adalah bisa bertemu dengan Rasulullah di surga, bertetangga dengan Rasulullah. Kita sebagai seorang muslim seharusnya juga sama. Kita juga inginkan tempat yang sama bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di surga. Maka untuk membuktikan itu, maka kita harus menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan juga memperjuangkan agamanya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Maka semangatlah antum semua untuk mempelajari agama Islam, tahfiz, tahsin yang giat, supaya antum nanti bisa bertetangga dengan Rasulullah, supaya ustadz dengan antum juga bisa bercerita dengan Rasulullah di surga, bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana cerita selanjutnya tentang Nusaibah kita akan temukan di minggu depan ya. Semoga tetap semangat untuk belajar. Sampai di sini pertemuan kisah Nusaibah binti Ka'ab. Akan banyak kisah yang menarik nanti dari Nusaibah binti Ka'ab. Jangan kemana-mana, tetap semangat dalam belajar Thaqafah Sirah. Kita tutup sama-sama dengan baca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.